diperintahkan oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah bibinya yang terletak di seberang desa. Sekarang, tinggallah di rumah bibimu, karena sebentar lagi ia akan melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita, kata ibu sekolah menyuruh sekolah agar segera pergi. Baiklah Bu, aku akan segera pergi, kata sekolah sambil mencium tangan ibunya. Sekolah terus berjalan menyusuri jalan setapak. Tidak terasa, ia sudah tiba di sebuah desa tempat tinggal bibinya. Ia disambut ramah oleh bibinya. Bibinya juga senang dengan kehadiran sekolah, karena selain tampan, ia juga adalah anak yang rajin. Semua pekerjaan bibinya ia yang kerjakan, seperti mencari kayu api di hutan. Bukan hanya mencari kayu, ia juga membantu pamannya di kebun. Sekolah sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh bibinya. Dalam waktu dekat, bibinya pun melahirkan. Sekolah sangat berharap bahwa gadis yang dilahirkan bibinya itu adalah gadis yang sangat cantik dan bisa menjadi pendamping hidupnya. Hari yang telah ditunggu-tunggu, bibinya pun melahirkan. Namun yang diharapkan tidak sesuai yang dibayangkan. Yang dilahirkan bibinya bukanlah seorang putri yang cantik, tetapi sebuah cuek atau ubi hutan yang berbulu-bulu. Apakah ini anakku? Kata bibi menangis histeris. Sudahlah, hadapi saja pencobaan ini bersama-sama, kata paman sambil mencoba menutupi kesedihannya. Bukan hanya paman dan bibi saja yang merasa sedih, sekolah pun sangat sedih karena calon istrinya itu adalah sebuah cuek. Mereka tidak habis pikir bahwa yang lahir adalah sebuah cuek. Si cuek itu juga bisa berbicara layaknya manusia. Tetapi paman dan bibi tetap mengharapkan bahwa sekolah mau menerima bahwa si cuek itu sebagai calon istrinya. Namun sekolah menolak kehadiran si cuek. Bibi, aku tidak mau si cuek menjadi calon istriku. Mengertilah, kata sekolah memelas. Sekolah tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau membawa si cuek ke desanya. Kak sekolah, jika kau pulang ke rumah ibumu, aku ikut bersamamu, kata si cuek memaksa. Adik cuek, jangan ikuti aku, kata sekolah melarang. Walaupun kau melarangku, aku akan tetap mengikutimu, kata si cuek sambil menangis. Baiklah, ikuti saja aku akan binasakanmu di jalan nanti, kata sekolah marah. Walaupun kau membinasakanku, aku akan tetap mengikutimu, kata si cuek. Ibuku pasti akan membencimu karena kau adalah sebuah cuek, kata sekolah. Mereka terus berjalan. Tidak lama kemudian, mereka berpapasan dengan satu rombongan dan bertegur sapa. Tuan-tuan, ada sebuah cuek yang mengikuti saya. Jika tuan-tuan melihatnya, binasakan saja dia atau lempar saja dia ke jurang yang gelap, pinta sekolah. Dalam perjalanan, si cuek selalu menghibur sekolah, namun sekolah menanggapinya dengan perasaan benci. Keluarga sekolah sedang sibuk menyiapkan sesuatu untuk kedatangan sekolah dan calon istrinya. Namun, ketika sekolah tiba di desanya, mereka tidak melihat gadis cantik yang mengikuti sekolah dari belakang, tetapi sebuah cuek yang berputar-putar mengikuti sekolah dari belakang. Aku tidak perlu disambut meriah seperti ini, kata si cuek. Hai, cuek itu bisa bicara, kata orang desa dengan keheranan. Si cuek tidak mempedulikan perkataan mereka. Ia langsung saja berguling masuk ke rumah sekolah dan membantu ibunya memasak atau mengambil air ke pancuran. Ia selalu mengambil ember kosong dan kemudian pergi ke pancuran ketika orang lain tidak melihatnya dan kemudian menanggal kulitnya. Itulah pekerjaannya sehari-hari. Pada minggu ini ada pesta perlombaan wagal yang berupa pertandingan caci. Si cuek ingin mengikutinya. Kemudian ia memanggil rombongannya dan kemudian berpura-pura pergi ke pancuran. Sampai di pancuran, ia menanggal kulitnya dan kemudian menaruh kulitnya di bawah batu lempeng. Kemudian mereka pergi ke pesta perlombaan caci.
Wah, gadis-gadis yang beringat itu sangat cantik ya, kata warga desa serentak. Pada malam harinya, Sekolah bermimpi bahwa ia disuruh mengikuti si Cue ke pancuran. Pada pagi harinya, ketika si Cue ingin pergi ke pancuran, Sekolah mengikutinya dari belakang. Dan dia melihat bahwa si Cue menanggal kulitnya dan menyembunyikannya di bawah batu lempeng. Kemudian rombongan manusia pun datang. Oh, jadi ini rombongan si Cue, kata Sekolah dalam hati. Ketika mereka pergi ke pesta perlombaan caci itu, diam-diam Sekolah mengambil kulit si Cue dan bakarnya ke api. Si Cue yang sedang menari tiba-tiba pingsan. Sekolah kaget dan langsung menolongnya. Mereka mencelupkan kulit si Cue yang terkena asap ke dalam air dan balutkan kepala gadis cantik itu. Perlahan-lahan gadis cantik itu pun sadar. "Siapakah kau sebenarnya?" kata Sekolah. "Aku adalah anak bibimu," kata gadis itu. Sekolah malu karena ternyata si Cue yang dibencinya adalah gadis yang sangat cantik. Namun si Cue tidak mendamkan hal itu karena ia sangat mencintai pemuda itu. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia.